Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memasuki pada refleksi mingguan kita, mari kita satu di dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga dan di bumi, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kemarin Tuhan, Engkau telah menyertai kami, memberkati kami Tuhan, serta membimbing kami di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas dan kegiatan kami ingin sejenak menoleh, kami ingin sejenak untuk mau merefleksikan renungan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau saja yang membimbing melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, bacaan kita hari ini tuh terambil dari Markus 12, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-44. Izinkan saya membacanya. Ayat yang ke-41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Teman-teman yang terkasih, refleksi mingguan keempat kita hari ini berjudul Langkah Kecil yang Diperhitungkan. Ini memberikan suatu konteks ya melalui bacaan kita, bahwasannya Yesus ini sedang mengamati di halaman bait Allah. Dia tidak berteriak, tidak berkhotbah, bahkan tidak melakukan mujizat yang seperti dia lakukan ketika bersama banyak orang ataupun bersama murid-muridnya. Ia duduk, diam, memperhatikan. Dalam keheningan yang suci, langkah demi langkah datang mendekat ke peti persembahan. Ada yang datang dengan pakaian yang rapi, yang sangat rapi. Ada yang menjatuhkan koin-koin emas atau uang yang berbunyi nyaring saat memasukkan koin tersebut itu ke kotak persembahan. Suara itu seperti ingin memastikan bahwa pemberian mereka terdengar oleh semua orang, termasuk Tuhan. Tapi ada juga satu langkah yang datang tanpa suara. Satu sosok yang tak banyak menolehkan kepala ke orang itu. Orang itu adalah seorang janda, membawa hanya 2 keping uang tembaga. Tidak berharga di mata banyak orang, tapi rupanya cukup bagi Tuhan untuk berhenti dan berkata, "Lihatlah dia." Kisah ini sering disoroti sebagai ajakan untuk memberi dalam ibadah. Tapi jauh daripada itu, kisah ini tuh adalah kisah spiritual tentang keberanian untuk percaya ketika kita tak punya apa-apa. Dalam seluruh Injil Markus, Yesus itu selalu menaruh perhatian kepada mereka yang kecil, terpinggirkan dan tak memiliki kuasa dalam masyarakat. Anak-anak, orang sakit, perempuan, dan para janda. Bagi dunia mereka itu nyaris tak diperhitungkan. Tetapi bagi Tuhan, mereka adalah pusat dari kerajaan yang sedang dinyatakan. Mereka adalah kerajaan sorga itu. Di mata Tuhan, yang dihitung bukanlah seberapa banyak koin yang diberikan, tetapi detak jantung iman yang berdetak pelan, tapi setia di dalam setiap langkah kehidupan. Yang diukur bukan jumlah yang ditaruh, tapi kedalaman kasih yang dibawa saat mau menyerahkan diri. Secara teologis, ini adalah momen yang menyikapi karakter Allah yang tidak seperti penguasa dunia. Di dunia kita dihargai karena pencapaian, dicintai karena keindahan, dipromosikan karena produktivitas. Tapi di hadapan Allah, cinta itu tidak dibeli. Nilai tidak dibangun dari angka dan kesetiaan itu tidak diukur dari apa yang telah kita berikan. Kasih karunia menerima bukan karena cukup,
tapi justru karena kita tidak cukup dan berani mengakui itu. Dan janda miskin itu menjadi simbol bagi semua orang yang berani datang ke hadapan Tuhan, bukan dengan kebanggaan, tetapi dengan keterbukaan, kerentanan, dan keberanian untuk tetap memberi, tetap hadir, dan tetap percaya. Dalam konteks sosialnya, janda adalah simbol yang dari yang tertindas dan tidak berdaya. Dalam sistem patriarkal yang terjadi, yang ada pada waktu itu di zaman Israel, khususnya dalam konteks orang-orang Yahudi, kehilangan suami itu teman-teman berarti kehilangan identitas, kehilangan perlindungan dan sumber nafkah. Maka yang diberikan janda itu sebenarnya bukan hanya uang terakhirnya saja, tidak hanya 2 koin saja, tapi sisa hidupnya. Ia tidak memberi dari kelebihan, melainkan dari kekurangan. Dan dalam kerangka spiritualitas, tindakan ini itu adalah bentuk tertinggi dari iman itu sendiri. Karena ia mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan pada jaminan yang ia miliki. Iman seperti inilah yang oleh para teolog itu sebut sebagai fides qua creditur. Iman sebagai tindakan menyerahkan diri, bukan sekedar percaya pada isi dogma. Dalam arti ini, 2 keping tembaga itu adalah tubuh rohaninya yang dilemparkan ke tangan Allah bukan sebagai transaksi, melainkan sebagai penyerahan total bahwa dia meyakini Allah akan selalu menyertai dia, bahkan ketika dia tidak memiliki uang sekalipun. Kita hidup di zaman yang menyanjung besar pengaruh, besar dampak, besar panggung. Kita dilatih untuk berpikir bahwa makin besar peran kita, makin bernilai kita. Tapi kisah janda ini membalikkan semuanya. Sebab dalam Injil justru yang kecil itu yang sering dipakai Tuhan untuk menghadirkan hal-hal yang besar. Kita ambil contoh di masa lalu. Musa gagap tapi memimpin bangsa. Daud hanyalah gembala kecil, tapi dia mampu menumbangkan Goliat. Maria hanyalah gadis muda biasa di Nazaret, tapi dipilih melahirkan Sang Mesias. Janda ini bukan siapa-siapa, tapi dalam 2 kepingnya, 2 koinnya, dunia spiritual itu dirombak. Ia tidak dicatat dalam sejarah dunia, tapi dicatat dalam hati Sang Raja. Dan kita pun sering merasa seperti itu teman-teman, bahkan saya sendiri. Kita datang kepada Tuhan bukan dengan keberhasilan, tapi dengan keletihan. Kita membawa doa-doa yang rasanya sudah ratusan kali terucap tanpa jawaban. Kita mencintai tapi tidak tahu apakah cinta kita cukup. Kita melayani tapi merasa langkah kita terlalu lambat dibandingkan mereka yang bersinar terang di mimbar atau media sosial. Kita memberi tapi takut itu tidak cukup berarti. Kita hadir dalam ibadah walau hati sedang hancur. Dan kita tetap percaya meski iman tinggal serpihan semata. Kisah ini meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu kita untuk sampai menjadi cukup. Ia menghargai keberanian untuk tetap melangkah sekecil apapun itu. Di tengah rasa takut, di tengah kekurangan, bahkan di tengah ketidakpastian. Lebih dalam, teman-teman, tindakan janda ini juga mencerminkan kegiatan kasih yang luar biasa. Ia memberi bukan dari kelebihan, tapi dari seluruh hidup. Ini adalah lawan dari gaya hidup konsumtif yang menilai hidup dari apa yang bisa dikumpulkan. Ia memberi bukan demi dilihat, tapi karena kasih yang diam-diam tapi tulus. Sebuah tindakan yang mungkin hanya berlangsung 1 detik, tapi akan dikenang selamanya. Sebab kasih sejati tidak butuh spotlight. Ia cukup hadir bahkan di tempat yang gelap dan tak terlihat. Dan ini bukan hanya tentang uang yang diberikan oleh janda tersebut. 2 keping itu juga berupa perhatian, bisa berupa waktu mendengarkan teman, bisa berupa pesan kecil yang dikirim pada malam hari untuk seseorang yang kamu tahu sedang patah hati, sakit hati, bisa berupa kehadiranmu di samping seseorang yang berduka, walau kamu tak tahu harus berkata apa. Bisa berupa menahan lidahmu dari menghakimi atau keberanian untuk memaafkan saat luka itu masih terasa. Itu langkah kecil. Tapi semua itu dihitung oleh Tuhan. Hari ini, jika kita merasa hidup kita tidak besar, tidak berpengaruh, tidak viral, tidak hebat, ingatlah akan perempuan janda itu.
Ingat bahwa kerajaan Allah bukan dibangun dari kuasa duniawi, tapi dari tindakan-tindakan kecil yang dihidupi dengan kasih yang besar. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mencari persembahan megah, tapi hati yang menyerahkan seluruh dirinya. Langkah kecilmu itu diperhitungkan, bukan karena dunia melihatnya, tetapi karena Tuhan memandangnya dengan mata kasih yang tak bisa ditipu oleh topeng-topeng prestasi. Jadi teman-teman, teruslah melangkah, tetap berikan dua kepingmu itu, jangan tunda kasih hanya karena kamu pikir itu kecil. Jangan ragu memberi dirimu hanya karena kamu merasa tidak layak. Sebab dalam kasih karunia, bahkan yang kecil pun bisa menjadi benih dari sesuatu yang kekal, sesuatu yang besar, dan sesuatu yang abadi. Dan ketika dunia tak melihat, Tuhan tetap duduk memperhatikan. Ia melihatmu, Ia mengingatmu, Ia mencatat setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan setia. Dan di matanya, itu cukup. Amin. Wah, teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami renungkan dan refleksikan secara bersama dapat menjadi pedoman, kekuatan, dan topangan bagi kami Tuhan. Bagi kami yang sedang patah hati, sedang letih lesu, sedang berbeban berat Tuhan, biarlah refleksi minggu keempat ini Tuhan dapat menjadi sumber pengharapan bagi kami bahwasanya Engkau selalu memperhatikan langkah-langkah kecil kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas apapun yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain, melakukan aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya Allah sajalah yang memampukan kami di dalam kehidupan kami pada hari ini dan minggu ini Tuhan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.